Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Kalian boleh lihat buku cetaknya, yaitu Pembelahan Secara Mitosis. Pembelahan secara mitosis memiliki ciri satu induk akan menghasilkan 2 sel anakan, ya. Satu induk akan mengalami yang namanya 2 sel anakan. Kalian lihat kursor ibu. Pada pembelahan mitosis akan mengalami beberapa fase. Yang pertama yaitu fase profase, di mana pada fase profase ini membran inti mulai rusak karena mengalami pembagian menjadi lebih kecil. Kromosom itu sudah menjadi 2, ya. Membran intinya sudah mulai rusak, membentuk bagian-bagian yang lebih kecil. Ini adalah tahap profase. Kemudian terjadi yang namanya tahap metafase. Apa itu tahap metafase? Yaitu tahap di mana kromosom yang tadi di dalam ini tadi mulai berjejer pada bidang pembelahan, berada di tengah, yaitu pada bidang gelendong pembelahan. Pada setiap kutub-kutub gelendong ini memiliki yang nama sentrosom atau ujung dari gelendong pembelahan. Kemudian selanjutnya mengalami yang namanya tahap anafase. Pada tahap anafase, kromosom anakan sudah mulai terbentuk pada masing-masing dari kromosom dan berjalan menuju ke kutubnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada tahap telofase. Ya, pada tahap telofase ini membran inti mulai bergabung dan sudah terbentuk yang namanya cincin pembelahan. Pada masing-masing sel anakan, sifat dari sel anakan ini sama persis pada sifat sel induk. Jadi, ciri dari mitosis itu sel anakan memiliki sifat yang sama dengan sel induk atau bersifat diploid. Kemudian kita lihat pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis itu memiliki ciri dari satu sel induk akan menghasilkan 4 sel anakan. Dari satu induk akan menghasilkan 4 sel anakan. Kita lihat tahapnya. Yang pertama profase 1. Di mana membran inti sudah mulai rusak. Tetapi pada pembelahan meiosis terjadi pertukaran secara silang antara molekul DNA. Kemudian tahap metafase 1. Sama pada pembelahan mitosis, kromosom sudah berjejer pada bidang pembelahan yang berada di tengah-tengah. Tahap selanjutnya anafase 1, di mana kromosom sudah mulai menuju ke kutub masing-masing atau yang disebut ke sentrosom masing-masing. Tahap telofase 1 akan terbentuk
2 sel anakan. Pada tahap pembelahan meiosis tidak berhenti sampai di sini saja. Dari 2 sel anakan ini akan mengalami pembelahan lagi, yaitu profase 2. Di dalam profase 2, membran inti dari masing-masing sel anakan tadi juga mengalami yang namanya rusak atau terbentuk menjadi bagian-bagian lebih kecil. Kemudian akan mengalami tahap metafase, yaitu setiap kromosom berada pada tengah-tengah bidang pembelahan. Selanjutnya anafase kedua. Sama seperti tadi, yaitu masing-masing kromosom itu menuju ke kutubnya masing-masing. Dari 2 sel anakan tadi terbentuk lagi menjadi 2 sel anakan. Jadi, pada tahap pembelahan secara meiosis, dari 1 induk menjadi 4 sel anakan, di mana dari masing-masing sel anakan ini mewarisi setengah dari sifat sel induknya. Jadi perbedaannya dengan mitosis, kalau pembelahan secara mitosis, 1 sel induk menghasilkan 2 anakan yang memiliki sifat yang sama persis dengan sel induk, sedangkan pada pembelahan secara meiosis, dari 1 sel induk menghasilkan 4 sel anakan, dan setiap sel anakan memiliki setengah sifat dari sel induknya. Kapan pembelahan mitosis itu terjadi? Pembelahan secara mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh somatis. Misalnya pada sel darah merah, pada sel otot, dan sel saraf. Sedangkan pembelahan secara meiosis ini terjadi pada pembelahan sel kelamin. Terima kasih.